Sejumlah nama selebritas kembali menghiasi daftar calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024. Popularitas artis masih dinilai efektif untuk menggait suara. Pengamat menilai akan lebih efektif jika pencalonan selebritas didukung strategi pemasaran partai politik. Karena tidak semua popularitas bisa dikonversi jadi elektabilitas. Sejumlah selebritas ambil bagian dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Tak hanya nama baru, sejumlah nama lama pun kembali mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Di antaranya, dari Partai Gerindra ada musisi Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan dan Arzetti Bilbina. Sementara dari Partai Amanat Nasional ada Sigit Purnomo alias Pasha Ungu dan Verrel Bramasta. Dari Partai PDI Perjuangan ada nama Once Mekel dan Denny Cagur. Dari Partai Nasdem, Reza Artamevia dan Nafa Urbah. Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera ada komedian Narji. Dari Partai Demokrat, Arumi Bashin, dan Perindo, Ustaz Yusuf Mansur. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya tak memungkiri hampir 30% selebritas daftar sebagai bacalek. Verrel, Uya Kuya, Lula Kamal, Tom Liwafa, banyak lah pokoknya sudah banyak. Ini Anda Ekopel Trio? Mana Primus? Pasal Ungu? Oh iya lo doang nggak anu tadi. Pasal Ungu? Ada Primus, ya, ada Desi Ratnasari yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di PAN Jawa Barat. Ketua Dewan Pembina Wilayah PAN itu perempuan, namanya Desi Ratnasari. Sementara itu PDI Perjuangan kembali memajukan sejumlah nama artis dan seniman yang terbukti berhasil dipilih pada pemilu sebelumnya. Dari kalangan budayawan, seniman dan artis selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut partainya tak hanya sekedar menggait artis, tapi juga menempa mereka dalam sekolah politik partai. PAN tidak sekedar menggait artis, tetapi secara rekam jejak berhasil mentransformasi rekan-rekan dari latar belakang keartisan itu menjadi politisi. Itu juga tidak sekedar hanya untuk mengandalkan popularitas mereka, kemudian mengandalkan citra mereka yang selama ini ada di depan publik, tetapi juga harus memiliki narasi. Nah, narasinya itu yang kami tempa di dalam sekolah politik. Jadi satu caleg PAN yang kami daftarkan kemarin itu adalah alumnus sekolah politik Partai Amanat Nasional. Sementara itu, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto bilang, pencalonan selebritas jadi anggota legislatif lebih efektif jika didukung dengan strategi pemasaran partai politik. Karena tak semua selebritas berhasil mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Sebenarnya kalau bicara soal efektif ya tentu sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh misalnya siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu, ya kan? Apakah mereka punya basis penguasaan teritorial atau tidak? Ya karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Tidak bisa asal, ya kan, misalnya rekam jejak untuk ditempatkan di dapil yang relevan. Karena apa? Tidak seluruh mereka yang kemudian populer itu, Mas Tim, itu bisa mengkonversikan popularitasnya di dapil, di daerah pemilihan. Maka itu akan sangat bergantung pada strategi pemasaran politik juga ya. Contoh misalnya tiba-tiba direkrut menjelang pemilu legislatif gitu ya, tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba ditempatkan di dapil tertentu ya, posisinya pasti hanya semacam vote getter atau pendulang suara.
Tetapi kalau direncanakan jauh-jauh hari, ya misalnya kelompok selebritis seperti di PAN kan banyak yang juga masuk ke parlemen. Di PDIP juga ada artis yang kemudian berperiode-periode begitu. Jadi bagi saya bukan soal status artisnya, tapi soal bagaimana dia menguasai teritori ya. Dalam konteks ini zone marking. Tak hanya sekedar ikut-ikutan atau jadi ajang coba-coba demi mendulang suara. Pencalonan artis sebagai wakil rakyat jadi tanggung jawab partai politik memberikan pendidikan politik bagi para selebritis. Tim Liputan, Kompas TV.